If I got Jesus, I got all that I could ever need. Ya, saya percaya iman yang luar biasa itu dimulai dari dalam keluarga. Bahkan Tuhan, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, Tuhan berulang kali memperingatkan saudara bahwa semua itu dimulai dari dalam keluarga. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita buka bersama Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Apa yang Tuhan pesankan kepada Musa? Di sana judul perikopnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama ya, kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau ayat ini dikatakan inilah perintah, inilah ketetapan, inilah peraturan, ini penegasan semua loh saudara. Kira-kira ini penting atau tidak? Sangat penting ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ya, katanya gini, peraturan itu dibuat untuk peraturan dibuat untuk apa? Dilakukan, bukan dilanggar. Ya. Jadi Tuhan tuh kasih aturan, perintah, ketetapan. Ya, kalau Tuhan yang kasih aturan, perintah, ketetapan, kira-kira kalau kita lakukan mendatangkan keuntungan enggak? Sangatlah. Ya, kalau tidak dilakukan mendatangkan kerugian. Kan Tuhan itu yang tahu kan jalan hidup kita, benar apa benar? Cuma memang Tuhan sama manusia beda tipis. Tuhan Maha tahu, manusia kok tahu? Bertobat ya, berarti banyak yang so tahu di sini. Karena Tuhan itu Maha tahu apa peraturan dan perintahnya itu. Saudara mau enggak mendengar? Ini penting loh. Kita bersyukur, walaupun kita nggak ada di zaman Musa dulu, tapi kita bisa membaca aturan Tuhan lewat firman Tuhan. Walaupun kita nggak ada di zaman Yosua, kita bisa tahu apa yang Tuhan bilang sama Yosua dan kita bisa nuruti dan hidup kita bisa diberkati. Walaupun kita nggak ada di zamannya Daud, tapi kita bisa membaca apa yang Tuhan sampaikan bagi Daud. Cuma persoalannya kita ini mau nggak? Amin. Semua juga orang di sini tahu bagaimana untuk bisa kurus, ya enggak? Tahu, kita tahu sudah tahu. Sangat tahu, saya dan suami itu tiap pagi nih, sebenarnya kurus itu gampang loh. Iya loh, tapi kok ya susah ya. Sudah tahu, enggak usah makan, berhenti jam 6 sore, olahraga, lakukan itu coba. Ya enggak usah lama-lama, 2 minggu aja pasti turun kok. Ya Pak ya. Tapi sulit enggak? Tadi bilangnya gampang, sekarang sulit. Nah, kayak gitu saudara. Ya, firman Tuhan tuh berkata gini, aku ini memberikan kamu perintah. Perintah-perintahku itu tidak susah, kata Tuhan. Tidak susah, kalau mau dilakukan. Semua kembali ke niat kan? Niat. Harus ada niat. Nah ini yang Tuhan bilang begini, ayat 2. Supaya apa saudara? Kalau kita melakukan perintah, ketetapan dan aturan Tuhan itu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya apa? Lanjut umurmu. Amin. Cuma itu saja yang Tuhan minta loh sebenarnya orang Kristen ini. Kita ini berpegang yuk pada firman Tuhan. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat GMS, lakukanlah itu dengan setia, supaya
baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan semuanya. Kita ini sedang dibawa ke negeri yang berlimpah-limpah berkatnya. Persoalannya, kita mau nggak hidup melakukan firman Tuhan? Itu aja saudara. Kalau kita nggak mau, ya itu pilihan kita. Lalu dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, baca sama-sama dengan suara yang kuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini loh perintah yang dikasih sama kita ini. Bahkan Yesus mengulangi perintah ini. Ya. Dikatakan bahwa ya perintah itu cuma ini. Sebenarnya seluruh Alkitab, hukum Taurat dalam kitab para nabi, kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab, hukum semua kitab para nabi, semua ajaran Tuhan, kalau dirangkum cuma dapat 2 hukum. Sedikit enggak? Sedikit sekali toh. Ya. Ada orang yang datang sama Yesus, Tuhan kasih tahu dong hukum mana yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kan banyak nih. Dia bilang, aduh terlalu banyak kalau saya mau lakukan semua. Tuhan Yesus itu memang berhikmat dan penuh hikmat. Tuhan bilang cuma 2 hukum kok yang harus kamu lakukan. Karena semua ya firman Tuhan, semua kitab para nabi, hukum Taurat, kalau disimpulkan tuh cuma dapat 2 hukum. Cuma 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Baru engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang nggak mengasihi Tuhan, tapi dia bilang dia mengasihi sesama, itu pencitraan. Karena Tuhan Yesus bilang, tidak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat. Kalau kau tidak bisa juga mengasihi manusia yang engkau lihat. Jadi ini ada timbal balik saudara. Harus dua-duanya. Dikatakan Tuhan tuh cuma minta, ayo ajarkan ini kepada anak cucumu supaya baik keadaanmu. Kenapa hidup manusia itu tidak baik? Karena ngeyel, nggak mau nurut sama firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tuhan itu melihat hati. Lalu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kau nggak bisa cuma gini, aku mengasihi Tuhan kok dengan perasaanku. Tapi tidak dengan kehendakku, tidak dengan segenap ya roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, maka kau nggak mungkin berantem dengan suami 3 hari 3 malam nggak omongan. Nggak usah tertawa ibu-ibu. Amin. Ada di sini yang berantem 3 hari 3 malam nggak omongan. Suami istri tolong angkat tangan. Saya suruh ini para pengerja baptis ulang. Direndam 20 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat toh? Nggak bisa saudara, kau berkata kau mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata kau berantem dengan saudaramu lalu kau nggak bicara. Itu munafik namanya. Itu bohong. Bagaimana caranya? Ya kita harus beres dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan, dan kehendak. Walaupun semarah apapun kau sama suamimu, sama istrimu, ya nggak boleh kau nggak bicara, itu nggak boleh. Berarti kau nggak mengasihi Tuhan dengan segenap
Jiwamu. Orang itu kalau marah, nggak omong, nggak apa, itu sakit jiwa. Dan ternyata banyak orang Kristen sakit. Tertawakanlah dirimu sendiri. Jadi bapak-bapak, kalau ada istrimu sekarang marah-marah nggak omongan, 2 hari bilang, Bu, periksa ke psikiater. Lagi sakit? Sakit jiwa itu bukan orang lari-lari di jalan nggak pakai baju, itu korslet. Itu udah korslet itu. Sakit jiwa itu kau marah, ndak bicara sama orang, jiwamu lagi sakit. Karena yang ada dalam jiwa manusia itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ngerti sekarang ya? Waktu kita mati, jiwa kita ini loh yang akan menghadap sama Tuhan. Yang akan dihakimi ini jiwa kita ini. Ya, keakuan kita ini. Makanya Alkitab berkata selamatkan jiwa, nggak dibilang selamatkan orang, enggak. Hitungannya orang di hadapan Tuhan itu jiwa. Nah, jiwa kita ini pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita harus mengenal Kristus supaya engkau mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi penting kalau kita tahu ini soal jiwa ini. Ya, dan jiwa itu nggak bisa sembuh hanya dengan engkau pergi ke psikiater. Dikasih obat, disuntik, enggak bisa. Ada ibu-ibu suaminya selingkuh. Ibu ini pingsan terus. Tiap hari pingsan waktu ketahuan suaminya selingkuh. Bukan cuma pingsan, dia kalau marah suaminya dia cakar. Karena dia pedicure, manicure, kukunya tajam. Dia cakar suaminya ini, luka-luka semua di muka, di badan, di tangan. Dan suaminya hanya pasrah karena suaminya menerima dia sudah salah. Karena suaminya selingkuh sama pembantunya istrinya. Memang suaminya ini bukan tipe suami nakal. Dia tidak pernah di luar pacaran sama orang sama apa, enggak. Istrinya tuh bilang sama asistennya ini, yang boleh melayani bapak cuma kamu. Kalau saya tidak ada, saya keluar kota, yang boleh layani bapak tuh cuma kamu yang ngaturin makan. Kan istrinya membuka karpet merah toh. Orang selingkuh itu bukan karena cantik, saudara. Ya, kadang lebih jelek dari istrinya. Lalu istrinya pingsan-pingsan, mereka ini orang cukup punya nama, ya, dan suaminya juga sudah pasrah, dicakar istrinya, digaruk istrinya. Jadi dia merasa bersalah. Lalu mereka ke psikiater lah. Suami istrinya ini udah kena sakit jiwa, marah, kepahitan, luka batin. Psikiaternya ngomong gini, biasanya yang kayak begini Pak bisa sembuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pun tergantung dari Bapak bagaimana menunjukkan sikap perubahan Bapak. Waktu psikiater ngomong sampai 1 tahun, suaminya ini sudah membayangkan mukanya ini akan sobek-sobek sampai 1 tahun. Orang kalau sakit jiwa bahaya, saudara. Kenapa orang bisa bunuh orang? Cuma karena tersinggung. Lu pernah kan saya dengar di TV, seorang pengusaha dicari menghilang, tahu-tahu ketemu sama tukangnya diinterogasi, dia pergi lihat bangunannya, ternyata dibunuh sama tukangnya, dicor. Kenapa? Saya tersinggung sama perkataannya dia. Perasaan saya terluka, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu perasaan terluka, pikiran ini, otak ini merintah pada kehendak, bunuh. Makanya Tuhan Yesus bilang, seorang pembunuh itu adalah seorang pembenci manusia. Siapa membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Karena pembunuhan bisa timbul dari rasa benci, sakit hati, kecewa. Jiwa ini yang memerintah. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap jiwa? Supaya kau nggak sakit jiwa. Ya, banyak juga ibu-ibu nih sakit jiwa, saya tahu. Kasihan ibu-ibu ini, selama ini suami cuma berpikir dia yang tersakiti. Kamu tahu nggak, aku ini cari nafkah untuk mengenai istri ini di rumah lebih stres dari kau Pak. Apalagi kau suruh
istrimu dia bilang gini, 10.000 di tangan istri yang bijak. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa ibu-ibu? Togi sekarang 1 kilo berapa? Maaf ya, bayar parkir aja 15.000. Ya, jangan ikuti itu challenge ibu-ibu. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi itu. Biar mau disulap nggak jadi apa-apa zaman sekarang. Jangan kau pikir kau yang paling menderita, Pak. Ibu-ibu itu menderita, harus ngurus anak. Apalagi suaminya bilang cukup nggak cukup sekian ya. Nah, istri kan bukan tukang sulap. Amin ibu-ibu. Saya bela kau ini. Jadi tolong aminnya agak kenceng. Iya kan? Banyak orang terluka hari-hari disakit jiwa saudara. Jangan main-main tapi dengan jiwa ini. Kenapa Tuhan perintahkan untuk kau kasihi ya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Waktu kau lagi marah sama suamimu, ini jiwamu nih yang bergejolak. Hai jiwaku, kasihilah Tuhan. Waktu jiwamu mengasihi Tuhan, kau nggak mungkin lagi marah sama suamimu. Amin. Orang itu harus memerintahkan keakuannya sendiri. Jadi kita harus belajar dengan segenap kekuatanmu. Waktu jiwamu meronta nggak mau, kau harus perintahkan pada kekuatanmu. Hei, kasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau nggak boleh marah sama suamimu, kau nggak boleh marah sama anakmu, kau nggak boleh kepahitan sama orang tuamu. Berdamai. Amin. Karena percuma semua yang kita lakukan kalau kita hidup dalam kepahitan. Saya dulu hidup dalam kepahitan, saya sudah hamba Tuhan. Saya menikah dengan suami saya. Saya masih membawa luka batin. Kasihan suami saya, dia pikir dia nikah dengan pendeta. Ternyata pendeta yang sakit jiwa. Benar. Cuma saya ini masih terbuka sama saudara, saya nggak mau sembunyiin. Karena banyak pendeta yang pencitraan. Ya, saya dulu sakit jiwa, sudah pelayanan saya. Suami saya bilang, "Say, kamu itu kayaknya ada luka batin." Saya marah saudara. Saya gonggong dia. Saya bilang, "Kamu jangan ngajari saya ini sudah mendoakan orang pelepasan. Saya tahu itu. Kenapa kamu ngajari saya kamu bilang luka batin, saya nggak kepahitan, saya nggak luka batin. Saya ini hamba Tuhan." Pintar saya. Pencitraan. Dan sekarang banyak hamba Tuhan pencitraan. Di sini pahit tapi pelayanan hebat. Tuhan nggak suka begitu saudara. Sampai apa? Saya menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang Solo. Kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya enggak saudara, orang Jawa tuh kalau ngomong itu pelan. Nah ketemu saya ini, ya kalau ngomong itu teriak-teriak tercampur dengan kepahitan dan luka batin yang saya masih bawa. Saya kepahitan sama papi saya dulu, saya nggak bisa mengampuni. Dari kecil saya dipukulin sampai saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Dan saya tidak sadar itu ternyata menjadi luka batin yang akhirnya menggerakkan jiwa saya, menggerakkan hati, jiwa dan kekuatan saya. Ngeri saudara, orang itu kalau digerakkan sama luka batin, dia bisa melakukan segala hal untuk balas dendam. Dan itu saya dulu, saya nggak ngomong siapa-siapa, saya ngomong saya, karena saya kepahitan sama orang tua saya. Dan saya sudah Kristen loh, jangan bilang, setelah ikut Yesus, nggak mungkin lah kita ini terpeleset, nggak mungkin kita berdosa. Banyak, cuma belum diakui saja. Nah saya ngakuin ini di hadapan saudara. Saya pelayanan. Tapi, kalau saya tersinggung apa sedikit sama suami saya, atau jangankan suami saya, ipar saya nih ngomong sesuatu, yang ngomong ipar saya, yang jadi sasaran suami saya. Benar. Saudara tertawa, tapi suami saya waktu itu stres. Bagaimana kalau dia bersaksi sedikit ya? Boleh ya? Saudara nggak pernah dengar suami saya ngomong kan? Ayo sini saya. Sudah ditepuk tanganin loh.
Masa enggak maju? Ya, udah ditepuk tangan di jemaat enggak maju yo, ngisin-ngisini toh. Pripun toh yo. Jadi kasihan dia, saudara, dia pikir dia dapat hamba Tuhan, dia bibasir hebat ini. Ternyata, nih saya cerita yang benar loh. Shalom. Ya, satu tujuan saya waktu menikah, saya singkat aja nanti kesaksiannya. Tujuan saya menikah, waktu itu saya melayani Tuhan, dan saya ketemu istri saya sudah pendeta, dan saya merindukan satu keluarga yang surgawi ada dalam kehidupan saya, sebab dua hamba Tuhan menikah, otomatis keluarga, atmosfer surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Tapi nyatanya waktu kami menikah bukan surgawi tapi neraka yang saya hadapin. Jadi saya ingat waktu itu, waktu kita masih punya anak satu, setiap kita selisih paham, istri saya itu marah kalau bilang bon cabe itu level 10. Jadi marahnya sangat tidak terkendali, dan saya merasa kaget karena apa? Dia hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Kenapa ini marahnya sampai meledak-meledak? Terus setiap sekali salah paham, dia marah, terus dia pukulkan kepala ke tembok, dan habis itu dia pasti pergi. Selalu setiap salah paham demikian. Berulang kali demikian, saya waktu itu merenung dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini merindukan sebuah keluarga yang surgawi, tetapi kenapa surgawi itu tidak ada dalam keluarga saya, bahkan neraka. Saya harus tanggung itu terus, dan saya harus lari kemana, saudara? Kita dua-dua hamba Tuhan, masa saya harus lari ke jemaat? Ibu pendeta kalau marah kayak gini kan nggak mungkin. Jadi saya harus ngomong, harus pencitraan. Iya, saya harus nutupin itu. Tapi waktu saya tutupin saya nggak kuat. Setiap salah paham demikian. Tiba-tiba di satu kesempatan, waktu itu jam 11 malam saya ingat, tiba-tiba kita mau istirahat, kita salah paham. Waktu salah paham benar, saudara, itu keadaan kamar saya itu seperti neraka, saya mau teriak tidak bisa. Waktu itu dia marah, pukul-pukul ke tembok, tapi biasanya setelah pukulkan ke tembok dia keluar. Waktu itu saya punya hikmat, pintu saya kunci, saya kantongin. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, tapi saya ngerasakan itu, Tuhan gimana ini saya. Kemudian saya diingatkan satu hal tentang dari Roh Kudus tentang luka hati. Saya bilang, Non, saya panggil dia Non, coba kamu lihat saya. Coba anggap saya ini papamu. Kamu bilang mengasihi papamu. Dari situ saya lihat dia waktu melihat saya, dia semakin menjadi levelnya bukan 10 lagi, semakin 15 dia meronta. Saya bingung, Tuhan ini gimana caranya? Saya seorang laki-laki dulu pernah belajar karate, tapi tangan ini tidak mampu untuk memukul istri saya. Karena saya ya ada di dalam Roh Kudus ya. Enggak, saya yakin itu waktu itu saya bingung sama Tuhan. Tuhan, saya merenung Tuhan, saat ini Tuhan, saatnya Tuhan. Saya nggak mau kayak gini terus. Kemudian saya minta lagi, dia waktu marahnya sudah mulai reda, saya minta tatap saya lagi untuk kamu mengasihi saya, anggap saya saya papimu. Tetap nggak bisa, saya layani dia 4 jam, saudara. 4 jam meronta-ronta, nangis meronta terus. Ya, terus kemudian saya bingung, saya berdoa sama Tuhan, tolong saya. Saya nggak mau gini terus. Kemudian saya ingat ada sebuah gitar. Kemudian saya main, saya cuma nyanyi gini, kasih dari surga memenuhi hati ini, kasih dari Bapa surgawi. Saya melayani dia, saudara, 4 jam, kelepasan terjadi. Dan jam 2, jam 3 pagi, itu satu pemulihan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa menatap saya dan merangkul saya, dan dia bilang, Papi, aku mengasihimu. Dan ada satu kelepasan yang luar biasa, dan luka batin yang bertahun-tahun, itu boleh terlepaskan. Dan dari situlah, saudara, dari detik itu sampai sekarang, dia nggak pernah marah lagi.
Malah saya kangen marahnya dia. Haleluya. Saudara tersenyum mendengar kesaksian ini. Tapi kami waktu itu mengalaminya berat. Benar suami saya bilang, dia bingung mau konseling sama siapa. Kita ini hamba Tuhan, saya sudah khotbah. Suami saya juga hamba Tuhan. Hidup kita harus dibalut dengan pencitraan. Nanti kalau enggak jemaat bilang apa? Orang nanti ngomong apa kalau rahasia kita terbuka? Tapi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu? Kita bisa pakai jas hebat terlihat di mimbar. Kita bisa dipandang orang, wow pendeta hebat. Tapi kau tidak bisa tutupi hatimu dari Tuhan. Kalau ada kekecewaan, luka batin yang masih kau simpan, itu akan menggerakkan kehendakmu karena itu adalah jiwa. Banyak orang saudara menggerakkan sesuatu dan dia bisa melakukan yang luar biasa kelihatannya. Tapi itu didasari dari luka batin. Kekecewaan, kepengen balas dendam. Saya dulu gila, saya tersinggung lah. Wong suami saya ini sabarnya kayak begini. Dia cuma salah ngomong atau ipar saya yang salah ngomong. Saya bisa meledak, saya tempeleng muka saya pukulin kepala saya ke tembok. Saya bilang begini, nggak ada orang sayang sama saya. Termasuk kamu. Papi saya aja yang orang tua saya tidak sayang sama saya. Itu gila loh saudara. Dan saya membiarkan itu mengontrol hidup saya. Saya baru punya anak, bayangkan baru 1 minggu keluar rumah sakit baby. Saya marah sama ipar saya tinggalkan rumah, saya matiin handphone. Saya pergi ke rumah teman saya dari pagi sampai malam. Teman saya bilang gini, Dep, kasihan loh suamimu ini pasti bingung nyariin kamu. Biar dia kapok. Teman saya bilang, kan yang salah bukan suamimu. Orang itu kalau sakit jiwa, dia suka lihat orang menderita. Terus orang ngomong apa gitu dia tersinggung. Dia marah, padahal itu omongan biasa. Karena di sini luka, ya gampang terluka. Akhirnya teman saya diam-diam telepon suami saya. Dan Debbie di rumahku, datang ke sini jemput. Bayangkan saudara, suami saya itu nggak bersalah. Apalagi ketika anak saya sudah lahir. Itu anak saya, saudara, saya pukul, saya apa. Tapi ya itulah. Ya Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita ini mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita mampu kok melakukan firman. Waktu kita bersandar pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Amin. Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalamku. Tidak ada saudara orang yang mampu melakukan firman. Tapi waktu kita duduk di kaki Tuhan dan nangis dan bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Saya ini banyak saudara dilukai. Bahkan oleh pendeta-pendeta bahkan. Tapi saya belajar. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi itu kan untuk membentuk iman kita. Mendewasakan iman kita. Nah sekarang tergantung kita mau kepahitan atau kita mau berespon dengan benar. Makin benar kau berespon, ya makin cepat engkau diproses oleh Tuhan, dibawa ke level yang lebih tinggi. Ingat, pencapaian seseorang itu tidak terlihat dari usahamu yang sukses, dari pelayanannya, wow. Dari apakah hidup kita ini berkenan atau tidak sama Tuhan. Dan semua persoalan rahasia hati kita itu kitalah yang tahu. Orang tahu, orang lain tidak ada yang tahu. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau saya pakai baju kebalik, ya pasti hospitality-nya, pengerjanya udah ngomong, Bu, maaf baju ibu kebalik. Tapi kalau hati saya yang kebalik, siapa yang bisa kasih tahu saya? Bahkan Pak Yusuf nggak bisa kasih tahu saya. Bu Debbie, maaf kenapa? Hatinya ibu kebalik. Ibu senyum, tapi di hati dongkol. Kan nggak ada yang tahu.
Urusan hati, urusan kita dengan Tuhan. Tapi percayalah, kalau hatimu tidak beres, jiwamu tidak beres, engkau tidak mengasihi Tuhan dengan hati dan jiwa, berkatmu itu terhalang, saudara. Enggak ada damai sejahtera di hidup. Itu berkat yang nomor satu dalam hidup kita. Damai sejahtera dan sukacita. Mau sekaya apapun orang kalau nggak ada damai dan sukacita, buat apa? Sebaliknya, semiskin apapun kita, waktu ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita, itu kita lebih dari pemenang loh, saudara. Amin. Itu berkat Tuhan. Makanya kita belajar hari ini. Tuhan bilang, ayo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perkatakan dan ucapkan dan ajarkan firman Tuhan, agar kita mengasihi Tuhan. Ya, dan dikatakan haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Kan loh, firman Tuhan itu harus selalu kita bawa di dahi, itu di otak kita nih. Tanamkan firman Tuhan. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbangmu. Ya, maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur tidak kau gali. Tuhan akan melakukan semuanya, saudara. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12 berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haruslah apa? Takut. Baca bersama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, dari awal bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, yang Tuhan ulang-ulang itu supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ayo kita mulai itu dari dalam keluarga kita. Tadi pagi saya menyampaikan tentang Yosua. Yosua seorang muda yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dipilih, dia takut. Dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan bilang, jangan takut. Asalkan engkau perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kembali Tuhan suruh untuk renungkan firman, hidup takut akan Tuhan. Kita tahu Yosua berhasil. Dan tadi pagi saya sampaikan Yosua pasal 24, itu adalah pidato Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel setelah mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Sebelum Yosua mati, Tuhan suruh Yosua kumpulkan segenap umat Israel di Sikem. Kenapa di Sikem? Sikem adalah tempat pertama Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Abram, pergilah engkau keluar dari negeri sanak saudaramu, aku akan menuntun engkau masuk ke satu tanah yang aku janjikan kepadamu. Dan Abraham tiba di tempat itu, namanya di Sikem. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan Sikem tempat pertama mezbah dibangun oleh Abram untuk mencari dan menyembah Tuhan. Dan tidak secara kebetulan Alkitab itu ditulis.
Ketika bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka di Sikem dikumpulkan oleh Yosua di tempat yang sama di mana pertama kali Tuhan menyampaikan janji itu kepada Abraham. Ya, dan Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau sekarang sudah masuk ke tanah ini. Yosua itu kitab Yosua yang terakhir pasal 24. Setelah itu Yosua mati. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua bilang, pesan yang terakhir, hiduplah hormati akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa tidak penting bagimu untuk beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Oktober, bernya itu apa? Beribadah. Amin saudara. Bikin di Instagram nanti ya, Oktober, bernya apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Sebab Daud berkata, dari dulu aku muda, sampai sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan tidak pernah aku melihat anak cucunya itu meminta-minta roti, bahkan meminjam. Sebaliknya, aku telah melihat orang-orang yang disertai oleh Tuhan, mereka bahkan menjadi orang-orang yang meminjamkan kepada orang lain. Dan anak cucunya akan mewarisi negeri. Orang kalau hidup menghormati Tuhan, Tuhan perlebar daerahmu saudara. Anak cucumu akan mewarisi negeri. Tapi orang yang tidak menghormati Tuhan, bahkan apa yang ada padamu diambil saudara. Hati-hati loh. Tadi saya di hospitality sama Pak Heru. Dan Pak Heru banyak cerita bagaimana dia dulu kaya raya ya Pak Yusuf ya. Dan akhirnya dia datang ke sini dalam keadaan dia punya hutang. Ya, ratusan miliar. Pak Yusuf bilang, ayo layani Tuhan. Dia bilang, enggak Pak, saya ini lagi banyak utang. Pak Yusuf bilang katanya, kamu nipu orang, enggak nipu sih, tapi saya bangkrut. Enggak apa-apa kalau bangkrut, yang penting jangan nipu. Ayo melayani Tuhan, besok minggu pakai jas. Dia bilang, saudara, Bu, saya dulu itu kaya, saya sombong, saya angkuh, saya serakah. Kaya. Punya uang ratusan miliar. Tapi saya heran waktu itu. Semuanya gagal. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Saya bilang, kok bisa ya Pak? Ya itu Tuhan. Tuhan itu kalau mau berurusan dengan seseorang. Hari ini jangan kita begini saudara. Merasa wah di atas angin. Kayaknya semua yang kita buat terbuka jalan. Belum tentu Tuhan yang buka jalan, bisa jadi setan. Bener. Jangan sombong, jangan serakah, jangan angkuh. Kalau Tuhan mau menghabiskan dalam sesaat saja. Karena Alkitab berkata, orang fasik itu berdiri di tempat yang licin. Sekali dia terpeleset jatuh, tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi kalau orang mau bertobat, bisa dipulihkan Tuhan. Saya mendengar Pak Heru bercerita tadi. Disitulah mulai melayani Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua amin ya. Kalau dicintai, diberkati Tuhan itu semua mau. Amin, yes saya mau. Tapi saudara, ya firman Tuhan itu ya selalu kalau kita berbuat dosa, ya Tuhan itu tidak ada syarat. Kita datang minta ampun, kita diampuni. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi mujizat ya Tuhan dalam hidup kita tuh bersyarat. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, diberkati Tuhan, ya ada syaratnya. Dan kita mau lihat sekarang, mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini firman, ini ayat yang dikasih ya dari tema ini saudara. Amsal 3 ayat 3 kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Amsal 3 sampai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 baca bersama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini wow enggak? Wow. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kita semua tentu ingin dihargai, ya Pak ya. Nggak usah bilang tidak, ya. Nggak usah sok rohani, ya. Saya nggak mau dihargai Bu, ya. Padahal kalau ketemu orang di mana, itu ya ketemu saya, dia kok nggak senyum, ya. Semua manusia itu pengen dihargai. Itu sudah sifat dasar manusia. Kita nih pengen dihargai, orang tua pengen dihargai sama anak, ya. Semua kita ini pengen dihargai. Kalau kita pengen dihargai manusia, ya itu biasa saudara, dihargai manusia. Tapi ayat ini berkata, kita ini mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan, dan juga manusia. Saudara, kalau kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, itu luar biasa enggak? Saudara merasa itu biasa saja? Ini jemaatnya kok tenang teduh ya, tidak berekspresi gitu ya. Ditanya diam aja gitu ya, ngeliatin aja. Saya pikir nih, ini bengong, ngerti atau terpesona dengan saya? Atau bagaimana ya saudara? Saudara mendapat penghargaan, dihargai oleh Tuhan. Itu wow nggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Wow-nya 3 kali ya, belajar sama saya bilang wow, wow, wow. Nah gitu dong, ini baru bilang orang Semarang. Saudara, kita dikatakan mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, kalau kita dihargai Tuhan itu seperti apa saudara? Kita dihargai manusia aja, kita terima fasilitas yang begitu luar biasa loh. Iya loh, kita kalau dihargai manusia terima fasilitas nggak? Iya. Tapi ya kalau kita mendapat penghargaan di mata manusia saudara, lebih lagi kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan. Jangan cari hanya penghargaan di mata manusia, karena untuk mendapat penghargaan di mata manusia orang bisa pencitraan. Ya, penghargaan di mata manusia saja itu pret. Banyak orang hari-hari ini manis di depan, ya, manis di mulut, tapi di belakang lain. Apalagi hari-hari ini banyak penjilat-penjilat. Mungkin di Semarang tidak ada, kan orang Semarang itu luar biasa semuanya. Ya, halus, lembut, ya, nggak usah memuji diri, sombong loh. Baru dibilang itu udah tepuk tangan semuanya. Kelihatan ya. Mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan fasilitas surgawi yang akan saudara dapatkan ketika Tuhan menghargaimu. Tapi di sana dikatakan syaratnya, ayat yang ketiga coba kita balik sama-sama. Itu akan terjadi ketika ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kenapa bangsa Israel itu selalu mengalami penghukuman ketika mereka beralih setia, ketika mereka berubah setia dari Tuhan, hidup mereka terhukum. Mereka masuk di dalam penghukuman. 40 tahun mereka berputar di padang gurun, bahkan satu angkatan mati semua di padang gurun. Tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia? Yang pertama tentunya karena penderitaan. Banyak manusia itu nggak tahan menderita. Banyak orang itu nggak kuat ketika mengalami pencobaan. Ya, melihat sesuatu di depan mata yang lebih indah, tinggalin Tuhan. Itu kisahnya bangsa Israel. Kenapa ditulis dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, perjalanan tentang bangsa Israel ditulis untuk memperingatkan kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita mengambil nilai pembelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Mereka itu kalau senang, wah memuji Tuhan. Nanti saudara, nggak ada air, mengutuki Tuhan. Nggak ada makan enak di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, kenapa kamu bawa kita keluar ke sini? Kita mending mati kelaparan, kita mending mati di Mesir, jadi budak di sana nggak apa-apa. Tapi kita makan enak. Daripada engkau bawa kami harus melalui padang gurun ini dan kita nggak bisa makan enak. Itu bangsa Israel. Ketika mengalami tekanan penderitaan, mereka itu berubah setia. Tapi ketika ada makanan enak, puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan.
Habis itu dia balik belakang, bercanda. Ya, begitu tuh manusia. Agak-agak mirip sama kita kan. Yang namanya kasih dan setia itu diuji ketika kita mengalami penderitaan. Ketika engkau mengalami penderitaan aniaya, dengan air mata engkau berkata, Tuhan engkau baik. Itulah saudara, tingkat tertinggi dari kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa setia kepada sesama kita kalau sama Tuhan kita nggak setia, omong kosong. Tuhan bilang nggak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau orang yang di depan matamu saja engkau lihat, kau tidak kasihi. Belajar mengasihi. Bagaimana suami bisa mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, kalau si suami ini mencintai Tuhan. Amin. Makanya tolak ukurnya Tuhan. Anak muda, jangan kau pacaran dengan orang yang gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Makan itu cinta. Saya selalu berkata, cinta itu pret. Ya. Makanya cari yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, sekaya apapun, seganteng apapun, ngomong aja pret. Ya, nggak ada itu, bohong. Karena di dalam pernikahan cinta itu akan diuji. Ya, cinta harus berubah menjadi kasih. Kenapa saya bilang cinta itu pret? Cinta itu menuntut. Kalau yang dituntut masih ada, masih cinta. Tapi kalau yang dituntut sudah nggak ada, ya udah nggak cinta dia. Beda dengan kasih. Kasih itu cenderung memberi, tidak pernah menuntut. Karena itu Alkitab bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi dan punya kasih setia? Ya, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Barulah engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dosa angkat tangan yang tiap hari marah-marah. Di sini ada bapak-bapak, ya tiap hari marah terus, nggak pernah senyum, di rumah marah saja, mukanya ketekuk, jelek, tuwe. Orang tuh kalau nggak senyum mukanya tuwe. Ya, bertobat. Lihat kanan kirimu, ada yang nggak senyum nggak? Ya, bilang tuwe kau. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, kalau kau rajin tersenyum berbuat baik, firman Tuhan bilang mukamu berseri-seri. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kalau Anda tiap hari marah-marah, cek ya, pasti banyak setan di hatimu. Saudara ngaku atau tidak? Saya yang ngomong ini. Ya, setan itu suka tinggal dalam hati orang yang marah-marah. Ya, tapi setan gak suka sama orang yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sorga, sorga itu kan bukan nanti kau mati kau masuk sorga, kelamaan. Tuhan mau kita masih di dunia ini, kita hidup dalam sorga. Latihan memang hidup di sorga, latihan memang sekarang ada di dunia ini. Sorga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara mulai belajar sekarang latihan hidup di sorga. Supaya nanti kau tidak salah. Di sorga nanti kau marah-marah, kau berantem, kau maki-maki orang. Malaikat bilang, kenapa kau ada di sini? Bukan tempatmu di sini. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu, bukan soal rumah mewah. Tapi kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan sebaliknya, neraka itu ya dosa, marah-marah, stres. Galau.com. Orang yang tiap hari stres, marah-marah, galau, Anda sudah berada di neraka sekalipun Anda masih ada di dunia. Jadi kaya itu bukan tolak ukur orang itu diselamatkan. Ya, tolak ukur orang sudah diselamatkan, mengalami sorga di bumi, itu dia hidup yang pertama dalam kebenaran, ada damai di hatinya, ada sukacita di hidupnya. Bilang amin. Jadi kalau kau suami istri tiap hari kau ribut di rumah berantem, itu banyak setan di rumahmu. Jangan-jangan kaulah setannya. Ya, maaf ya, Bapak siapa suruh Bapak undang saya ke sini, Pak. Memang khotbah saya begini ya, jadi gak diundang juga gak apa-apa nanti. Ya, apa itu khotbah kok setan-setan? Memang bener, gak usah diperhalus-halus lagi sekarang orang Kristen itu. Kebanyakan khotbah yang enak-enak, halus-halus, gak tobat-tobat. Jadi kita to the point saja. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan jadi setan, saudara.
Ya, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu surga. Tapi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, lah saya dulu waktu belum bertobat, aduh saudara, saya hidup nggak ada damai. Makanya benar, bukan soal kaya, orang diberkati itu bukan soal uang. Jangan kau pikir, oh saya ini kaya berarti diberkati Tuhan. Sorry. Ya sorry, malah kita bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya, susah. Kenapa? Orang yang diberkati Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Walaupun dia miskin, ada damai di hidupnya, ada sukacita, itu surga. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya di Jakarta. Senyum susah. Memang biasa orang kaya itu susah senyum. Ya, saya enggak tahu kenapa. Kalau ketemu shalom Pak, shalom. Senyumnya sedikit aja. Langsung balik lagi. Enggak tahu kenapa ya, mungkin takut wibawanya jatuh. Kalau dia tersenyum gitu mungkin jatuh wibawa. Padahal kan jatuh tinggal pungut lagi, susah amat sih. Ngapain sih jaim, jaga image ya. Enggak usah, hidup ini biasa aja. Sebaliknya saya kalau lewat di pangkalan ojek, itu tukang ojek ketawa kebahak-bahak, mulutnya terbuka lebar-lebar. Jadi saudara, kadang-kadang saya bilang sama suami, jadi lebih bahagia mana ya? Orang-orang kaya yang kita lihat di gedung mewah itu senyumnya diatur, semua diatur. Atau itu tukang ojek dia di pangkalan ojek. Engkau kaya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Itu neraka loh. Memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Kenapa kau tertawa? Pertanyaan saya, sudah aneh kau saudara? Amin. Bagaimana enggak aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Masih ada yang merokok di sini? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini, yang merokok ini. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Bertobat. Ya, aneh, jadi aneh. Dulu marah-marah, sekarang nyanyi-nyanyi. Amin. Harusnya begitu. Dulu sebelum terima Yesus pelitnya melitit. Ya, lipetannya mantap. Pokoknya begitu uang masuk dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar. Pakai ayat lagi, dia tengking lagi. Setelah terima Yesus, jadi pemurah. Tukang memberi, suka menabur. Kenapa kalau ngomong menabur mukanya tegang semua? Ya, amin, amin. Ada keanehan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi. Jangan sebut dirimu Kristen, pengikut Yesus kalau hidupmu belum berubah. Gampang aja tahu kita ini benar-benar Kristen yang sejati, ya lihat berubah nggak hidupmu. Kalau belum berubah berarti engkau belum jadi Kristen. Ya ada saatnya memang Tuhan izinkan supaya iman dan kasih kita kepada Dia itu teruji. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau kita bertahan sampai di garis akhir. Amin. Ya, pernikahan itu akan dibilang setia kalau kita nih suami istri bertahan. Ya, tidak selingkuh. Saya percaya di Semarang ini jarang yang selingkuh ya. Atau ada? Banyak enggak? Enggak ada lah ya, orang Semarang itu semua manis-manis ya. Jakarta banyak, di sini enggak ada lah, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara, kesetiaan itu teruji, makanya janji nikah pun diucapkan kan. Aku berjanji mencintai suamiku dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu ada di janji nikah. Tapi sekarang banyak orang itu ya menyia-nyiakan pernikahan. Jaga saudara, engkau tidak mungkin setia kepada Tuhan kalau engkau itu dalam rumah tangga saja saudara ya tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak mencintai suami. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi suami dan mengasihi. Saya banyak layani sekarang. Bahkan kemarin ada yang ngomong, Bu, suami saya berselingkuh. Berdoa, Bu. Jangan putus harapan, berdoa, Bu. Udah berdoa, tiba-tiba dia tanya saya, Bu, saya dapat suara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Tuhan berkata, engkau harus melakukan kehendakku, anakku. Kehendakku adalah kau ceraikan suamimu dan kau akan menikah dengan laki-laki lain. Saya bilang, ini Tuhan yang mana yang ngomong begitu ya? Hati-hati loh saudara, beda tipis antara suara Tuhan sama suara setan loh. Ya, saya bilang, Bu, itu sesat, itu setan, Bu. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, tapi istrinya itu tidak baik sama suaminya. Jadi dia juga akan bercerai dan kalian berdua akan menikah. Enak sekali ada Tuhan begitu ya. Sembarang saudara.
Kesetiaan itu setia sampai akhir, kasih dan setia dalam segala keadaan. Hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan di hidup saya. Ketika saya terus setia mengikut Dia tanpa kompromi, mencintai Tuhan sampai di garis akhir. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan mengkhianati Tuhan. Jangan saudara pikir murtad itu berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya pindah agama itu murtad. Enggak, banyak orang masih di dalam gereja tapi dia sudah murtad dari Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sudah murtad secara rohani. Duduk di gereja, tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan pikirannya, Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar setia sampai di garis akhir. Buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata di sana. Yakobus 1 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kesetiaan teruji sampai pada garis akhir. Jangan pernah engkau menyangkal Tuhan. Jangan pernah engkau menolak Tuhan dalam hatimu. Bertahan di dalam pencobaan. Sekalipun sulit, percaya saudara. Saya ini bukan cuma ngomong. Saya sudah melihat, saya sudah membuktikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai. Dari yang 1 tahun saya jalani hidup di kos-kosan. Setelah itu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Berat hidup, berat saudara. Saya pernah merasakan hidup di satu titik terendah. Tidak punya uang 1 sen pun. Tidak punya 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran. Dan disitulah hanya benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus buat kita ini gak bisa lagi kemana-mana. Hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika saya hanya memang bergantung kepada Tuhan. Di situ saya baru melihat Tuhan itu nyata. Dia ada saudara. Tuhan itu hidup. Kalau saya cerita kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan. Itu saya gak bisa ngomong. Tuhan itu ada dan Dia nyata. Makanya alami Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu. Ya. Dan di dalam kasih itu pasti ada komitmen. Amin. Ya, dalam kasih itu ada komitmen. Gak ada orang nikah bilang begini, kita nikah ya. Kalau sudah tidak cocok, kita pisah ya. Kita nikah ya. Enggak, kasih. Itu ada komitmen di dalamnya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bertahan sampai pada garis akhir. Kalau kita ini hanya mengasihi tanpa kesetiaan, itu percuma. Ya, tapi bertahan sampai di garis akhir, itu yang Tuhan cari. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi biarlah Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Ya, melewati pergumulan. Saya tadi mendengar kesaksian saudara di ruangan dalam, ya, mendengar kesaksian bagaimana keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala menghadapi badai yang bertubi-tubi. Ya, ibu kena bom, ya. Dan bagaimana kehilangan seorang anak yang dikasihi. Ya, gampang membuat kita ini bertanya, di mana Tuhan itu? Ketika kita mengalami badai, menghadapi terpaan, lalu kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan tidak setia, dan iblis itu sering kali memutarbalikan firman, mengintimidasi kita dengan berkata Tuhan tidak setia. Saya pernah mengalami kecelakaan maut. Satu keluarga, kami mau pelayanan di Anyer dari Jakarta. Satu keluarga berangkat, 1 mobil berlima kita. Waktu itu naik mobil Honda Freed saudara. Ketika berhenti di pintu tol, itu jalannya menurun begini, mau keluar di Cilegon. Kami lagi berhenti, keadaan mobilnya mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus saudara, dari atas itu lagi. Lajunya benar-benar prima. Dia mengarah kencang saudara dari atas tanpa rem. Mobil kami lagi berhenti mau bayar tol. Dia hantam mobil kami yang pertama saudara. Dan untung suami saya sempat banting setir ke kanan. Jadi mobil kami terbalik ke sebelah kanan. Dia masih hantam 5 mobil lagi di depan. Tapi benturannya tinggal sedikit. Karena yang pertama itu di mobil kami. Mobil saya hancur 80%. Anak saya yang paling kecil tidur melintang di belakang. Ketika anak saya yang paling kecil itu, kejadian itu, dia tiba-tiba sudah di pangkuan saya di depan. Airbagnya keluar semua, berasap mobil putih.
Hanya seperberapa detik saudara, kita sudah kehilangan kesadaran. Saya baru menyadari kenapa kita ini harus hidup kudus. Karena waktu mengalami begitu, tidak sempat bertobat. Mati itu hanya berjarak 1 detik dari hidup manusia. Mengalami keadaan kaget, dihantam bus gitu, kami terbalik di mobil itu. Saya tiba-tiba udah hilang ingatan, kaget pertama, habis itu hilang ingatan. Udah nggak ingat apa-apa mengalami begitu. Tidak mungkin sempat, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya menipu orang, ampuni. Tidak sempat. Makanya perlu berjaga-jaga setiap waktu itu, berjaga-jaga. Mobil itu saudara terbalik, hancur 80%, dan puji Tuhannya kami satu keluarga tidak ada tetesan darah satupun. Itu Tuhan saudara. Ya, saya nggak ada yang mau nolong karena mobil kami berasap, semua orang bilang mau meledak. Saya berdiri, saya injak setir, suami saya di bagian bawah soalnya kan terbalik. Anak-anak saya keluarin dari jendela, ya, lalu kami semua akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Keadaan mobil terbalik, sudah berasap, tape-nya masih bunyi di mobil. Lagunya apa? Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba. Kecuali saudara kami tabrakan, mobil terbalik, lagunya, abang ini, lihat bodiku yang seksi. Mungkin masuk akal. Masuk akal ditabrak, lagunya begitu, dangdutan. Ya. Lagunya masih berdengung. Ku bersyukur selalu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba saudara. Iblis mulai menuduh saya. Mana Tuhanmu yang katanya mengasihi? Di mana Tuhanmu? Seminggu sebelumnya rumah kami kerampokan. Semua handphone, iPad hilang. Hampir 70-an juta dibawa sama maling. Itu seminggu sebelumnya. Saya ini hamba Tuhan loh. Saya mau saksi apa? Kan lebih enak kalau saya bersaksi, saudara. Minggu lalu rumah saya kemasukan maling. Nggak ada barang yang hilang. Malingnya tergantung di pagar saya. Itu mesti jemaat tepuk tangan semua. Dahsyat tuh Tuhan. Ya toh? Tapi kesaksiannya rumah saya kemasukan maling. 70 juta hilang di bawah handphone, iPhone. Ya, nggak enak toh. Saya waktu itu bilang ini, Tuhan, kayaknya rumah orang yang lebih berdosa dari saya banyak deh. Ya. Karena kita ini kalau ngalami musibah kan langsung introspeksi diri toh. Ini yang lebih berdosa dari saya banyak. Kenapa rumah saya dimasukin? Minggu depannya tabrakan. Banyak yang WA, SMS gini, Bu. Introspeksi diri. Lu mending gak usah WA, gak usah ngasih kata-kata apa-apa, gak usah komen. Daripada lu komen, nyelekit. Ya enggak saudara? Mulutnya tuh setajam silet. Komen, introspeksi diri. Kenapa ibu mengalami bertubi-tubi? Introspeksi diri. Dalam hati saya, enggak usah kau bilang begitu. Waktu saya kecelakaan, saya langsung introspeksi diri. Masalahnya, waktu saya introspeksi diri, kalau saya temuin gini, oh ini gara-gara saya selingkuh ini. Atau oh ini gara-gara saya nipu orang, kemarin duitnya saya bawa. Kalau gitu kan enak kan? Masalahnya saya coba introspeksi, saya tidak menemukan ada dosa yang begitu wow. Yang membuat Tuhan menghukum kami. Saudara, satu perasaan yang sangat membunuh dan rasanya bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya rasa waktu itu Tuhan kayaknya tinggalin aku. Kenapa saya mengalami begini Tuhan, di mana pembelaanmu? Mungkin malam ini ada dia terus terang berkata, Tuhan kenapa hidupku gini-gini saja? Aku tidak melihat pembelaanmu. Di mana engkau Tuhan? Hati-hati saudara, saat itulah kita bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita tidak mencintai dia lagi. Tapi di situ saya baru sadar. Apa yang Ayub alami. Bertubi-tubi yang dia alami. Tapi kasih setianya teruji. Kenapa Ayub mendapatkan kembali berlipat dari apa yang dia kasih? Yang lucu, orang yang ngomong introspeksi diri itu, tiba-tiba saya dikasih mobil baru sama Tuhan. Honda Freed-nya hancur, gak bisa diperbaiki. Saya ganti waktu itu Innova terbaru. Dia WA saya gini, puji Tuhan ya Bu, ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil. Orang Kristen yang pikirannya picik. Saya balas begini, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Kok pikirannya picik gitu loh.
Ya. Tapi saya percaya setiap ujian iman yang kita alami itu ada nilai, ada bobot ilahi di dalamnya. Ada nilai pembelajaran yang itu tidak bisa dunia berikan, saudara. Engkau nggak bisa beli itu dengan uang. Karena itu jalani setiap proses di hidupmu, bertahan sampai di garis akhir. Sepahit apapun yang kau alami sekarang, bilang, Tuhan, aku mau bertahan mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Saudara, Alkitab berjanji, kalau engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia. Kita percaya, dia Tuhan yang berjanji, tidak ada satupun yang dia ingkari. Coba kita kembali ke Amsal 3 tadi, saya minta imam musik untuk bersiap. Amsal pasal 3 tadi, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, baca lagi bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan menerima kasih dari Tuhan dan penghargaan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Sampai akhir kami menutup mata, Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Apapun yang sedang Tuhan izinkan hari ini, katakan, Tuhan, kami mau belajar setia. Ampuni kami kalau ada prasangka kepada Tuhan bahwa Engkau meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak baik bagi kami. Ajar kami, Tuhan, menunjukkan kasih tertinggi kami kepada Tuhan. Di dalam tekanan kami mau bilang, Tuhan, Engkau baik. Kami mau bilang, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Biarlah kasih dan setia tidak meninggalkan hidup kami, Tuhan. Tidak meninggalkan Engkau. Tidak meninggalkan semua janji-janji firman Tuhan. Tapi justru kami mau dalam ketekanan, kesengsaraan, iman kami terbukti di hadapan Tuhan. Ajar kami setia, Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. If I got